Choji itu nomor rumahnya 120, tapi dia tidak ada dalam peta. Mungkin karena Choji belum bayar cicilannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Guru Budi ya. Bagi kalian yang anak kelas 5 yang sedang melaksanakan ANBK, saya ucapkan selamat melaksanakan ANBK. Dan bagi kalian yang masih belum melaksanakan ANBK atau masih menunggu, tetap berusaha, berdoa, kemudian tetap belajar. Dan jangan lupa saksikan channel ini Guru Budi ya. Kebetulan channel ini Guru Budi kali ini sedang membahas tentang soal-soal tentang ANBK. Kemarin part 1, sekarang kita akan membahas soal ANBK part 2-nya ya. Kalau kalian mungkin yang sudah menyaksikan part 1 kemudian kalian melaksanakan pengerjaan soal literasi numerasi, pasti kalian akan merasa wah soalnya lumayan mirip nih ya. Seperti itu ya. Tapi jangan lupa juga saksikan yang part kedua ini. Ini tidak kalah jauh lebih mirip dari part pertama ya. Seperti itu. Bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini Guru Budi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian. Amin ya. Bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini Guru Budi, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe serta share kepada teman-teman kalian supaya ilmu ini bisa lebih bermanfaat dan channel ini bisa lebih berkembang. Seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mulai ke soal yang pertama. Oke. Budi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 61%. Dinda juga memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,7. Ade memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,68 dan Yuda memegang selembar kertas juga bertuliskan bilangan 5/9. Katanya, urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan adalah, jadi bilangannya harus yang dari yang terkecil ya, barisnya harus dari bilangan yang memegang kertas yang terkecil. Oke. Kalau saya untuk menyelesaikan soal ini biasanya saya membuatnya ke dalam bilangan desimal ya, seperti 0,7 dan 0,68. Kenapa? Karena untuk mengurutkannya lebih mudah ya. Berarti di sini bilangan yang belum berbentuk desimal dia adalah 61% dan 5/9 itu dia belum bilangan desimal. Maka kita akan merubah angka 61 ini dan angka 5/9 ini menjadi desimal. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Baik, kita akan rubah terlebih dahulu angka yang 61% ya. 61% dia artinya adalah 61/100. Artinya 61 dibagi 100. Nah, ini kalau bilangan 61 dibagi 100 ini paling gampang, tidak usah dikotret. Artinya kalau nolnya ada 2, kita pindahkan saja koma di sini. Hitung dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ke sebelah sini ya. Sebanyak 2 kali. Oke, berarti ini 1. Yang keduanya dia ada di sini. Berarti komanya dia ada di belakang 6. Itu artinya sama dengan 0,61. Cukup mudah kan? Tidak usah dikotret. Ini sudah bentuk desimal. Kemudian yang kedua adalah 5/9. Ini cukup sulit, kita bagi saja 5 dibagi 9 ya. 5 dibagi 9 hasilnya adalah 0,555 terus 5 panjang ini ya. Tapi kita singkat aja karena di sini paling banyak itu 2 angka, maka kita ambil juga 2 angka 0,55 saja. Tapi karena berhubung angka depannya ini angka 5, maka kita bisa bulatkan. Jadi 0,56. 5-nya ini kita tarik ke angka 5. Kalau kalian belajar kelas 4 pembulatan, kalian pasti paham ya. Pembulatan itu bagaimana? Nah, di sini kita bulatkan 0,55 ini menjadi 0,56.
Ini berarti kita tulis saja di sini 61% dia sebenarnya jadi 0,61, 0,7 tetap karena sudah desimal, 0,68 tetap juga karena sudah desimal, dan 5/9 dia menjadi 0,56 ya. Kemudian untuk menentukan mana yang paling besar dan yang paling kecil, kita lihat bilangan 0. Bilangan paling depan dulu ya, 0, 0, 0, 0 karena sama kita lewat. Kita lihat bilangan yang belakangnya koma atau belakangnya 0 ya. Di sini ada 6, 7, 6 dan 5. Saya sudah kasih garis bawah merah. Nah, kita dari sini saja kita bisa menentukan bilangan mana yang paling kecil ya. Nah, kalau ada yang sama seperti ini, 6 dan 6 sama, maka kita lihat lagi bilangan yang di belakang 6. Di sini ada bilangan 1 dan bilangan 8. Maka kalian sudah bisa menentukan mana bilangan di antara 0,68 dan 0,61 yang lebih kecil, yang jelas yang angka 1 ya. Oke, kita urutkan saja. Mana yang pertama? Di sini kita lihat dulu yang merah ini ya. Ingat yang paling depan dulu, 6, 7, 6, 5. Yang jelas yang paling kecil dia adalah 5, berarti dia yang ke-1. Kemudian yang kedua adalah 6 dan 6 karena sama, kita lihat belakangnya. Ini 1, ini 8, berarti yang terkecil adalah 1, 061. Ya, berarti di sini 0,61 dia menempati posisi yang kedua, dan posisi yang ketiga dia ditempati oleh 0,68 dan 0,7 dia menempati posisi yang keempat. Kenapa? Karena di sini dalam soal katanya bilangan yang terkecil ya, mulai dari yang terkecil berdiri paling depan. Maka untuk yang pertama dia Yuda, kedua Budi, ketiga Ade dan Dinda. Jadi Yuda, Budi, Ade, Dinda. Nah, dalam pilihan di sini adalah A ya, Yuda, Budi, Ade dan Dinda. Maka jawaban yang benar adalah A. Cukup mudah bukan? Ingat ya, dibikin ke dalam desimal. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini ada sebuah peta ya, ada sebuah peta. Kemudian ada sebuah soal. Naruto, Shikamaru, Hinata, Sakura, Sasuke, dan Kiba dan Ino tinggal di komplek perumahan Konoha. Berikut ini adalah denah rumah mereka lengkap dengan nomornya ya. Di sini rumah Hinata nomornya 188, rumah Ino nomornya 141, rumah Sasuke tidak ada nomornya, kurang dana ini Sasuke ya. Rumah Naruto 138, rumah Kiba 111, rumah Shikamaru tidak ada nomornya, kurang dana juga nampaknya ya. Rumah Sakura dia adalah 100, nomor 100 ya. Kemudian ternyata ada keterangan tambahan. Choji, si Choji nggak mau ketinggalan ya, juga tinggal di perumahan Konoha dengan nomor rumah 120. Choji itu nomor rumahnya 120, tapi dia tidak ada dalam peta. Mungkin karena Choji belum bayar cicilannya ya. Kemudian, berdasarkan informasi tersebut, pilih benar atau salah pada pernyataan berikut. Katanya posisi rumah Choji, apakah benar nggak terletak sebelum rumah Naruto? Terus, apakah posisi rumah Choji terletak sesudah rumah Kiba? Apakah benar atau salah? Katanya. Kita cek ya. Kata kuncinya di sini adalah rumah Choji nomornya 120. Kita cek di sini 120 kemungkinannya ada di mana? Oh, berarti di sini ya. Kiba 111, Naruto 138. Karena Choji 120, berarti kemungkinannya Choji ada di sini. Ya, di antara rumah Naruto dan di antara rumah Kiba. Berarti rumah Choji kemungkinannya ada di sebelah sini. Ini rumah Choji ya. Oh, berarti pernyataannya di sini adalah posisi rumah Choji terletak sebelum rumah Naruto. Betul nggak rumah Choji ini sebelum rumah Naruto? Betul ya. Berarti pernyataannya benar. Kemudian pernyataan yang kedua, posisi rumah Choji terletak sesudah rumah Kiba. Ini rumah Kiba. Sesudahnya ini rumah Choji. Betul salah? Betul ya. Berarti pernyataan ini adalah benar. Cukup mudah bukan? Ya, kalian sudah paham ya? Kita lanjut ke nomor selanjutnya kalau sudah paham. Kemudian di sini ada sebuah persegi ya. Nah, di sini panjangnya 3, lebarnya juga 3 meter. Di sini ada soal. Persegi ini katanya adalah ibu memiliki 3 potong. Di sini contohnya 1 potong ya. Kain berbentuk persegi dengan ukuran sama seperti gambar di samping. Ya, jelas persegi karena panjangnya 3, lebarnya 3. Kain tersebut akan disambung dan dibuat taplak meja. Jadi kain ini akan dibuat taplak meja. Bagian luar taplak meja akan dipasang renda. Bagian luar ini bagian luarnya akan dipasang renda. Renda itu seperti apa ya? Pokoknya hiasan-hiasan di pinggir taplak ya. Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah lihat
taplak meja ya, pasti di pinggirnya ada hiasan. Dengan lebarnya 0,5 meter, jadi ditambah masing-masing 0,5 meter dan menutupi seluruh tepinya. Maka berapakah luas taplak meja yang sudah terpasang renda semuanya katanya ya. Oke, kita ini pilihannya A36, B42, C48, D49 meter persegi. Kita hilangkan dulu. Kemudian kita akan menggambarkan kembali ini taplak mejanya. Kemudian akan dipasang renda di pinggirnya kurang lebih menjadi seperti ini. Ini panjangnya 0,5, 0,5 semuanya ini sekelilingnya 0,5 ya. Lebarnya ditambah 0,5. Maka yang asalnya panjangnya 3 meter dan lebarnya 3 meter, dia berubah panjangnya menjadi 3 meter. Ingat kan tadi katanya dalam soal ini 0,5, panjangnya nambah 0,5, ini juga nambah 0,5. Itu artinya 3 meter ditambah 0,5 tambah 0,5, maka dia isinya adalah panjangnya menjadi 4 meter. Begitu pula dengan lebarnya ya, atau panjangnya ini lebarnya. Dia asalnya 3 meter karena dipertambah lebarnya 0,5 dan ini 0,5, maka 3 meter ini menjadi ditambah 0,5 ditambah 0,5, maka panjang yang barunya adalah 4 meter juga ya. Jadi luas untuk satu buah taplak meja plus rendanya, jadi satu buah ini dia karena berbentuk persegi, maka kita akan mencari rumus luasnya taplak meja ini dengan rumus luas persegi. Jadi rumusnya adalah S kali S atau S kuadrat. Maka 4 meter kali 4 meter dia isinya adalah 16 meter persegi. Itu untuk satu renda, satu taplak meja plus renda. Tapi karena ditanyakannya 3 taplak meja, nah kita tulis luas 3 taplak meja, maka si 16 meter persegi ini kita kalikan 3, maka luas keseluruhannya adalah 48 meter persegi. Oke, 48 meter persegi. Jadi untuk soal yang tadi pada pilihan gananya dia isinya adalah yang C ya, 48 meter persegi. Seperti itu ya, paham ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini tentang Nobita ya dan Doraemon. Tadi Naruto, sekarang Nobita. Oke. Nobita ini murid paling pintar ya di dunia, karena sampai sekarang dari saya SD sampai sekarang masih tetap kelas 4 SD ya. Nobita menabung setiap 6 hari sekali, sedangkan Doraemon menabung setiap 8 hari sekali. Jika mereka menabung bersama-sama pertama kali pada hari Jumat, pada hari apa mereka akan menabung bersama-sama kembali katanya ya. Jadi pada hari apa mereka menabung bersama-sama kembali jika hari pertama mereka nabung adalah hari Jumat. Nobita 6 hari, Doraemon 8 hari. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, 6 hari setiap 6 hari, setiap 8 hari, kemudian kapan mereka akan bersama-sama kembali? Nah, kata kuncinya adalah bersama-sama ya. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian menyelesaikannya harus dengan mencari KPK-nya dari 6 dan 8 ini ya. Jelas ya? Ingat, setiap hari, setiap titik hari bersama-sama. Oh, jelas ini KPK ya. Oke, kita cari lihat saja KPK-nya dengan menggunakan metode belah sisir. Kalau saya menyebutnya belah sisir, tapi nggak tahu kalian menyebutnya seperti apa. Ini kalau nggak salah pelajaran kelas 4 ya. Oke, kita tulis di sini angka 6, di sini angka 8. Nah, ini sebelah kiri ini dia KPK dan sebelah kanan dia EPB. Ingat, kita fokus kepada KPK ya, karena kita akan mencari KPK. Kata kuncinya bersama-sama, berarti kita cari KPK-nya. Bilangan prima paling kecil adalah angka 2, maka kita akan membaginya dengan angka prima yang paling kecil, yaitu angka 2. Baik, kita taruh angka 2, 6 bagi 2 dia 3, 8 bagi 2 dia adalah 4 ya. Karena dua-duanya si angka 6 dan angka 8 ini bisa dibagi 2, maka EPB-nya juga harus ditulis angka 2 ya. Ingat sekali lagi, kalau bisa dua-duanya dibagi oleh 2, maka di sini juga di EPB harus kalian tulis angka 2. Oke. Sekarang kita lihat 3 dan 4 masih bisa nggak dibagi 2? Ada ya. 4 ini masih bisa dibagi 2, maka kita tulis 2. 3 bagi 2 dia tidak bisa, maka kita tetap tulis 3. Sedangkan 4 bagi 2 dia bisa, berarti kita tulis angka 4 bagi 2, 2. Karena 3 tidak bisa dibagi 2 atau salah satu dari ini tidak bisa dibagi 2, maka EPB-nya jangan ditulis ya angka 2. Seperti itu. Kemudian kita cek apakah masih bisa dibagi 2? Ada ya, ini bisa dibagi 2. Maka kita akan membagi 2, 3 bagi 2 tidak bisa, 3, 2 bagi 2, 1.
Karena salah satunya tidak bisa dibagi dua, maka FEB-nya juga jangan ditulis ya. Oke, kita cek apakah masih bisa dibagi dua? Tidak ada ya. Kita langsung aja kita membagi naik ke bilangan prima selanjutnya setelah angka 2, yaitu angka 3. 3 bagi 3 1, 1 bagi 3 dia tidak bisa, tetap tulis saja 1. Ingat tadi karena bersama-sama, maka yang akan kita cari adalah KPK-nya ya. Kita pindahkan KPK-nya di sini. Maka KPK-nya yang ini 2, 2, 2, 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya, kita pindahkan. Maka 2 kali 2 kali 2 kali 3 isinya adalah 24. Jadi Nobita dan Doraemon akan menabung bersama-sama pada 24 hari kemudian. Kalian tinggal hitung saja 24 hari kemudian setelah hari Jumat hari apa. Cukup berat kan ngitung 24 hari kemudian setelah hari Jumat, cukup lama ya. Kalau kalian menggunakan metode biasa, jadi kita ngitung 24 hari kemudian hari apa, itu cukup berat. Kalau 100 hari kemudian bagaimana? Kalau 1000 hari kemudian bagaimana? Nah, saya punya cara untuk menghitung 24 hari kemudian ini dengan cara cepat. Hari apa ya? Kata kuncinya dia adalah pertamanya hari Jumat ya. Nah, di sini hari Jumat. Nah, kita akan membaginya dengan 24 ini, kita akan membaginya dengan angka 7. Nah, kenapa dengan angka 7? Karena seminggu itu 7 hari dan berulang terus ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian balik lagi ke Senin selama 7 hari. Berarti supaya cepat kita bagi 7 saja. Maka di sini 24, di sini 7. 24 bagi 7 dia adalah 3. Kemudian 7 kali 3 21 dan sisanya dia adalah 3. Ingat, kita mencarinya bukan hasil ya, tapi sisanya. Yang kita cari itu sisanya. Karena di sini kebetulan sisa dan hasilnya sama, tapi ingat yang kita cari itu sisanya ya, sisanya adalah 3. Kemudian mereka memulainya hari Jumat. Nah, berarti kita hitung 3 hari setelah hari Jumat ya. Ingat sisanya. Maka 3 hari setelah Jumat dia adalah hari, kita hitung ya, setelah Jumat, Sabtu, kemudian Minggu, yang terakhir Senin. Berarti Doraemon dan Nobita akan menabung bersama-sama kembali pada hari Senin. Jadi 24 hari kemudian itu dia adalah hari Senin. Cukup mudah kan? Ya, seperti itu. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Hemat makanan. Ini soal terakhir ya. Yuk kita berhemat dengan tidak membuang sisa makanan ya, makanan sisa. Sampah sisa makanan di suatu hotel mencapai ratusan kilogram per bulan. Sampah makanan tersebut berasal dari 3 sumber. Jadi yang pertama adalah sampah sisa makanan tersebut berasal dari daging, makanan laut, serta sayuran dan buah. Banyak sampah sisa makanan pada bulan Januari 150 kg, pada bulan Februari 130 kg, dan pada bulan Maret 140 kg. Sampah pada bulan Februari sendiri terdiri dari sampah makanan laut, sampah daging, sayuran, dan buah. Berat sampah makanan laut 40 kg, sedangkan berat sampah sayuran dan buah sama dengan berat sampah daging. Di sini ada pernyataannya adalah seperti ini. Berat sampah sayuran dan buah 40 kg, katanya benar atau salah? Kemudian berat sampah makanan laut 5 kg lebih ringan daripada sampah daging. Nah, untuk membuktikannya ayo kita hitung dulu ya. Di sini kata kuncinya adalah berat sampah makanan laut 40 kg. Kemudian berat sampah sayuran dan buah. Sayuran dan buah itu bersatu ya, sayuran dan buah sama dengan berat sampah daging. Jadi sayuran dan buah berat sampahnya sama dengan sampah daging. Kemudian berat pada bulan Februari, karena di sini disebutkan Februari, itu 130 kg. Yuk kita hitung aja. Karena yang diketahuinya sampah makanan laut, maka 130 kg kita kurangi 40 kg makanan laut. Jadi sisanya adalah 90 kg. Nah, 90 kg ini mirip si sampah sayuran dan buah dengan sampah daging ya. Jadi karena ini sama beratnya, berat sampah sayuran dan buah dan sampah sayuran, buah dan daging itu samanya beratnya sama, maka 90 kg ini kita bagi 2. Maka 90 kg bagi 2 dia adalah 45 kg. Jadi berat sampah sayuran dan buah itu dia 45 kg, berat sampah daging 45 kg. Itu artinya berat sampah sayuran dan buah 40 kg dia salah ya. Dia salah karena sayuran dan buah 45 kg sama dengan daging. Nah, kita tulis dulu ya. Sampah daging itu berarti dia 45 kg ya.
Kemudian sampah makanan laut dia 40 kg. Oke, tadi pernyataannya ini kita checklist dulu ya, salah. Kemudian yang kedua, berat sampah makanan laut 5 kg lebih ringan katanya dari sampah daging. Ya jelas, sampah makanan laut 40, daging 45, otomatis makanan laut ini lebih ringan 5 kg dari sampah daging. Berarti pernyataannya yang ini adalah benar. Nah, seperti itu aja ya. Mungkin itu yang bisa ini Guru Budi sampaikan kepada kalian. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya ilmu ini bisa lebih bermanfaat dan channel ini bisa lebih berkembang. Sekali lagi mohon maaf dari channel ini Guru Budi. Apabila ada pertanyaan atau apa saja yang mau kalian tanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Mungkin segitu saja dari channel ini Guru Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan channel ini Guru Budi. Tunggu soal-soal selanjutnya ya. Terima kasih.